warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Danisa Marsha Aurelia dengan NIM 0603523025. Hari ini saya akan menjelaskan psikologi Gestalt. Psikologi Gestalt sendiri adalah pandangan bahwa pembelajaran tidak hanya tentang rangsangan dan respon, namun juga pemahaman tentang suatu masalah yang dapat menarik suatu kesimpulan baru yang lebih berwawasan. Para ahli yang mencetuskan teori ini antara lain masuk Werner, Wolfgang Kohler, dan Kurt Kofka. Dalam teori ini juga memiliki hukum-hukum yang berlaku di dalamnya, yakni hukum ketertutupan dan hukum kesamaan. Secara umum, prinsip teori pembelajaran ini adalah pembelajaran yang melalui wawasan atau pemahaman reorganisasi dan pengalaman dan keberhasilan pembelajaran berdasarkan minat peserta didik. David Hartley lahir pada 1705 di sekitar Halifax, Yorkshire. Ibunya meninggal 3 bulan setelah kelahirannya. Ayahnya seorang pendeta Anglikan, meninggal ketika David berusia 15 tahun. Hartley dididik di Bradford Grammar School pada 1722, diterima sebagai Zizar di Jesus College, Cambridge. Ia menerima gelar BA pada tahun 1726 dan MA pada tahun 1729. Pada bulan April 1730 ia menjadi orang awam pertama yang menjadi magister Sekolah Tata Bahasa Magnus atau Akademi Gereja Magnus Inggris, New York. Di sanalah ia mulai berlatih kedokteran. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifa Sabiamri dengan NIM 0603530009 dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai psikologi Gestalt dengan tokoh yang bernama Kurt Lewin. Kurt Lewin adalah seorang psikolog Jerman Amerika yang dianggap sebagai salah satu pionir modern di bidang psikologi sosial, psikologi organisasi, dan psikologi terapan di Amerika Serikat, dan bahkan dianggap sebagai bapak psikologi sosial. Ia lahir pada 9 September 1890 Polandia dan meninggal pada 12 Februari 1947 di Newtonville, Newton, Amerika. Pendidikan Kaiserin Augusta Gymnasium pada tahun 1905 sampai 1908 di Universitas Ludwig Maximilian dan lainnya, dan memiliki anak bernama Esther Agnes Fritz Lewin, Miriam Lewin, dan Daniel Lewin. Psikologi Gestalt. Pandangan Gestalt diaplikasikan dalam field psychology oleh Kurt Lewin. Lewin lahir di Jerman. Mula-mula Lewin tertarik pada paham Gestalt, tetapi kemudian ia mengkritik teori Gestalt karena dianggapnya tidak ada kuat. Lewin kurang setuju dengan pendekatan Aristotelian yang mementingkan struktur dan isi gejala kejiwaan. Ia lebih cenderung ke arah pendekatan yang Galilean yaitu mementingkan fungsi kejiwaan. Konsep utama Lewin adalah life space, yaitu lapangan psikologi tempat individu berada dan bergerak. Lapangan psikologi ini terdiri dari fakta dan objek psikologi yang bermakna dan menentukan perilaku individu. Tugas utama psikologi adalah meramalkan perilaku individu berdasarkan semua fakta psikologi yang eksis dalam lapangan psikologinya pada waktu tertentu. Life space terbagi atas bagian-bagian yang memiliki batas-batas. Batas ini dapat dipahami sebagai sebuah hambatan individu untuk mencapai tujuannya. Gerakan individu mencapai tujuan disebut locomotion. Dalam lapangan psikologi, ini juga terjadi gaya force yang menarik dan mendorong individu mendekati dan menjauhi tujuan. Apabila terjadi ketidakseimbangan atau disequilibrium, maka terjadi ketegangan atau tension. Salah satu teori Lewin yang bersifat praktis adalah teori tentang konflik. Akibat adanya vektor-vektor yang saling bertentangan dan tertarik-menarik, maka seseorang dalam suatu lapangan psikologi tertentu dapat mengalami konflik atau pertentangan batin, yang jika tidak segera diselesaikan dapat mengakibatkan frustasi dan ketidakseimbangan. Berdasarkan pada vektor yang saling bertentangan, Lewin membagi konflik dalam 3 jenis. Konflik mendekat-mendekat atau approach-approach conflict. Konflik ini terjadi jika seseorang menghadapi dua objek yang sama-sama bernilai positif. Kedua, konflik menjauh-menjauh, avoidance conflict. Konflik ini terjadi jika seseorang berhadapan dengan dua objek yang sama-sama mempunyai nilai negatif, tetapi ia tidak bisa menghindari keduanya sekaligus.
Dan yang ketiga, konflik mendekat menjauh atau approach avoidance. Konflik ini terjadi jika ada satu objek yang mempunyai nilai positif dan nilai negatif. Hai teman-teman, di sini Adina Silvara dengan NIM 0603523004 akan menjelaskan secara singkat biografi mengenai Kurt Kafka. Ia adalah salah satu psikolog pendiri sekolah Gestalt. Sekolah ini adalah salah satu antecedent pertama psikologi kognitif seperti yang kita kenal sekarang. Juga, itu adalah salah satu sekolah paling berpengaruh dalam sejarah disiplin ini. Bersama Max Wertheimer dan Wolfgang Köhler, Kurt Kafka membantu memperjelas cara manusia memandang dunia, lebih memfokuskan pada perangkat daripada setiap bagian yang membentuknya. Studinya bertentangan dengan ide-ide mekanisme sekolah yang didirikan oleh Wundt yang didominasi dalam psikologi akademik saat ini. Setelah pindah ke Amerika Serikat, Kafka membantu membawa ide-ide Gestalt ke bidang akademik di negara itu. Saat ini, berkat perkembangan studinya, teori Gestalt masih digunakan dalam penelitian maupun dalam terapi psikologis. Teori dan kontribusi lainnya, perkembangan psikologis manusia. Kontribusi utama Kafka untuk psikologi adalah penerapan teori Gestalt untuk penelitian tentang perkembangan psikologis manusia. Gagasan utamanya adalah bahwa anak-anak memandang dunia secara holistik dan merespons rangsangan dengan cara yang sama. Gagasan ini kemudian menjadi mendasar bagi kemajuan di bidang psikologi perkembangan, serta menjadi salah satu yang membuatnya terkenal. Namun, Kafka juga melakukan penelitian di bidang lain seperti belajar, persepsi, memori, dan berpikir. Landasan teori Gestalt. Di sisi lain, Kurt Kafka adalah pemain kunci dalam pondasi teori Gestalt, salah satu arus psikologis pertama dari karakter humanistik. Bersama dengan Wertheimer dan Köhler, ia menciptakan beberapa majalah khusus, melakukan penelitian dan menyebarluaskan gagasannya dalam sejumlah besar artikel dan beberapa buku. Meskipun psikologi Gestalt telah banyak berubah dalam beberapa dekade terakhir, pondasinya tetap utuh sejak zaman Kafka. Oleh karena itu, Kafka dianggap sebagai salah satu psikolog paling berpengaruh sepanjang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ola Pratiwi dari kelompok 2. Di sini saya akan mengenalkan tentang Ernest Mach. Ernest Mach adalah fisikawan dan filsuf Australia, lahir pada 18 Februari 1838 di Kirlitz, Turas, Moravia, sekarang adalah Republik Ceko, dan meninggal pada 19 Februari 1916 di Munich, Jerman. Mach memulai studinya di Universitas Wina pada tahun 1855, fokus pada matematika dan fisika. Dia meraih gelar doktor pada tahun 1860. Setelah meraih gelar doktor, Mach menjadi profesor di Universitas Praha dan kemudian di Universitas Wina. Pada masa karirnya, ia melakukan riset di berbagai bidang termasuk akustik, optik, dan dinamika fluida. Salah satu kontribusi utama Mach adalah dalam dinamika fluida, terutama dengan memperkenalkan konsep Mach number yang mengukur kecepatan suara relatif terhadap objek sekitar. Kontribusinya juga melibatkan penelitian di bidang optik dan pendekatannya yang empiris mempengaruhi pandangan tentang sains. Mach dikenal karena pandangannya terhadap filsafat sains, terutama positivisme empiris. Dia menekankan pentingnya pengamatan dan pengalaman langsung, serta memperkenalkan konsep falsifikabilitas, yaitu bahwa teori ilmiah harus dapat diuji dan mungkin dibuktikan salah. Pengaruhnya, ide-ide Mach, terutama terkait dengan relativitas gerak, berpengaruh pada Albert Einstein dalam mengembangkan teori relativitasnya. Biodata Ernest Mach mencerminkan kontribusinya yang signifikan dalam fisika, filsafat, sains, dan pengaruhnya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan pada zamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Harana Tamtomo dari kelompok 2. Saya ingin menjelaskan mengenai tokoh dari psikologi Gestalt, yaitu Wolfgang Köhler. Köhler adalah salah satu tokoh dari psikologi Gestalt. Köhler lahir pada tanggal 11 Januari 1887 di Tallinn, Estonia. Saat itu bagian dari Kekaisaran Rusia. Köhler terkenal karena kontribusinya dalam bidang psikologi Gestalt yang mengkaji cara manusia mempersepsikan dan mengorganisasikan pengalaman mereka.
Kohler meninggal pada tahun 1967 di Enfield, New Hampshire, Amerika Serikat. Berikut ini adalah pemikiran dari Wolfgang Kohler. Yang pertama, psikologi Gestalt. Kohler merupakan tokoh utama dalam psikologi Gestalt yang menekankan pentingnya memahami pengalaman dalam keseluruhannya, bukan hanya fokus pada bagian-bagian terpisah. Dan yang kedua adalah insight. Kontribusi utama Kohler adalah pemahaman tentang insight, yaitu pemahaman tiba-tiba yang memecahkan masalah secara spontan melalui pengorganisasi ulang elemen-elemen masalah menjadi keseluruhan yang lebih terarah. Dan yang ketiga, eksperimen dengan simpanse. Kohler menunjukkan bahwa simpanse juga mampu menggunakan insight dalam memecahkan masalah dengan menggunakan alat yang tersedia dan mencapai tujuan dengan cepat. Dan yang terakhir adalah kritik terhadap behaviorisme. Kohler mengkritik pandangan behaviorisme yang mengabaikan pemahaman tentang proses kognitif dan pengalaman subjektif dalam menjelaskan perilaku manusia. Berikut ini adalah karya-karya dari Wolfgang Kohler. Yang pertama, judul bukunya yaitu The Mentality of Apes tahun 1925. Yang kedua, bukunya berjudul The Place of Value in a World of Facts pada tahun 1938. Yang ketiga, bukunya yaitu The Test of Gestalt Psychology pada tahun 1938. Dan yang keempat adalah Intelligence and Imitation in Birds, a Functional Interpretation of Avian Dianca in the Piping Spur Fall pada tahun 1952. Sekian aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.